pindah ke unit pembelajaran berikutnya. Pendekatan ini membutuhkan waktu yang cukup dan proses pembelajaran yang berkualitas. Menurut Bloom, 1968, metode ini merupakan satu pendekatan pembelajaran yang difokuskan pada penguasaan siswa dalam sesuatu hal yang dipelajari. Menurut Anderson dan Block 1975, masa learning adalah seperangkat gagasan yang membedakan pembelajaran secara individu yang dapat membantu siswa untuk belajar secara konsisten. Gagasan dan tindakan ini menghasilkan proses pembelajaran yang sistematik, membantu siswa yang menghadapi masalah pembelajaran, serta membutuhkan waktu yang cukup bagi siswa untuk mencapai ketuntasan berdasarkan kriteria ketuntasan yang jelas. Asumsi dan sejarah perkembangan konsep masa learning. Masa learning atau pembelajaran tuntas merupakan salah satu pendekatan dalam pembelajaran di mana siswa diharapkan dapat menguasai secara tuntas standar kompetensi dari suatu unit pembelajaran. Asumsi yang digunakan dalam konsep masa learning ini yaitu jika setiap siswa diberikan waktu sesuai dengan yang diperlukan untuk mencapai suatu tingkat penguasaan, dan jika siswa tersebut menghabiskan waktu yang diperlukan, maka besar kemungkinan siswa akan mencapai tingkat penguasaan itu. Tetapi jika siswa tidak diberi cukup waktu atau siswa tersebut tidak menggunakan waktu yang diperlukan, maka siswa tidak akan mencapai tingkat penguasaan belajar. Secara singkat, berikut ini dideskripsikan mengenai perkembangan konsep masa learning dari kedua periode tersebut. Periode Bloom. Masa learning merupakan suatu ide atau gagasan yang sudah lama muncul. Namun menurut Bloom, 1971 secara periodisasi mengalami banyak penyempurnaan untuk mengatasi berbagai kekurangan atau kelemahan dalam prakteknya. Model Kalau terpusat pada 3 proposisi atau dalil sebagai berikut. Pertama, bakat dapat didefinisikan sebagai sejumlah waktu yang dibutuhkan siswa untuk mempelajari suatu mata pelajaran. Yang kedua, derajat belajar. Untuk setiap siswa dalam setting sekolah adalah fungsi dari waktu yang secara nyata dipergunakan oleh siswa. Tiga, waktu secara nyata digunakan siswa dalam mempelajari suatu mata pelajaran sama dengan waktu yang dibutuhkan oleh siswa sesuai dengan karakteristik personal dan pembelajaran tertentu. Periode post-Bloom. Pada periode ini terdapat beberapa ahli pendidikan yang memandang ide atau gagasan teoritis dan praktis tentang masa learning yang dikemukakan Bloom sebagai sesuatu yang tidak berguna. Namun beberapa ahli pendidikan lainnya justru berpandangan sebaliknya. Pendekatan masa learning dijadikan sebagai salah satu pendekatan dalam menerapkan kurikulum berbasis pada kompetensi di mana pencapaian hasil belajar ditetapkan dengan ukuran atau tingkat pencapaian kompetensi yang memadai dan dapat ditanggungjawabkan sebagai prasyarat penguasaan kompetensi lebih lanjut. Sekolah dan madrasah diharapkan dapat memberikan layanan bagi siswa yang mendapat kesulitan belajar melalui kegiatan remedial. Sedangkan bagi siswa yang mencapai ketuntasan kompetensi lebih cepat dari waktu yang ditentukan, memperoleh pengayaan dan dapat mengikuti proses percepatan belajar. Karakteristik masa learning. Masa learning atau pembelajaran tuntas menganut pendekatan individual. Artinya meskipun kegiatan belajar ditujukan kepada sekelompok siswa atau kelas, tapi mengakui dan melayani perbedaan-perbedaan individual siswa sehingga pembelajaran memungkinkan berkembangnya potensi masing-masing siswa secara optimal. Dengan demikian, yang menjadi dasar pemikiran dari penerapan pendekatan individual dalam pembelajaran tuntas adalah adanya pengakuan terhadap perbedaan individual masing-masing siswa. Kelebihan dan kekurangan masa learning. Kelebihan pendekatan masa learning. Yang pertama, pendekatan ini sejalan dengan pandangan psikologi belajar modern yang berpegang pada prinsip perbedaan individual. Yang kedua, memungkinkan siswa belajar lebih aktif dan memiliki kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan diri sendiri, memecahkan masalah sendiri dengan proses menemukan dan belajar sendiri. Yang ketiga, guru dan siswa dapat bekerjasama secara partisipatif dan persuasif, baik dalam proses belajar maupun proses bimbingan terhadap siswa lainnya. Yang keempat, berorientasi kepada peningkatan kualitas belajar, karena siswa dapat menguasai bahan pelajaran secara benar
mengalami kesulitan dalam membuat perencanaan mengajar karena harus dibuat untuk jangka waktu yang cukup panjang. Di samping penyusunan perencanaan mengajar yang lengkap dan menyeluruh. Yang kedua, pendekatan masa ini dalam pelaksanaannya harus melibatkan berbagai kegiatan yang berarti menuntut macam-macam kemampuan guru yang memadai. Yang ketiga, guru-guru sudah terbiasa melaksanakan pembelajaran dengan cara yang lama, konvensional, biasanya akan mengalami hambatan untuk melaksanakan pendekatan pembelajaran ini. Yang keempat, pendekatan ini mempersyaratkan tersedianya berbagai fasilitas, kelengkapan, alat, dana, dan waktu yang cukup banyak. Sedangkan sekolah-sekolah kita pada umumnya masih langka dalam segala segi sumber teknis seperti yang diharapkan. Yang kelima, untuk melaksanakan pendekatan ini mengacu kepada penguasaan materi belajar secara tuntas pada jualannya memberi para guru agar menguasai materi tersebut secara lebih luas, menyeluruh, dan lebih lengkap. Hal ini menuntut para guru agar belajar lebih banyak dan menggunakan sumber-sumber yang lebih luas. Untuk rangkumannya, masa learning merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang difokuskan pada penguasaan siswa terhadap bahan pelajaran yang dipelajari. Para siswa diberi peluang untuk maju sesuai dengan kemampuan dan pada pembelajaran yang sendiri. Pendekatan ini membutuhkan waktu yang cukup dan proses pembelajaran yang berkualitas. Pendekatan learning didasarkan pada asumsi jika setiap siswa diberikan waktu sesuai dengan yang diperlukan untuk mencapai suatu tingkat penguasaan. Jika siswa tersebut menghabiskan waktu yang diperlukan, maka kemungkinan siswa akan mencapai tingkat penguasaan itu. Dengan demikian, tingkat penguasaan belajar ditentukan oleh usia atau perbandingan antara jumlah waktu yang sebenarnya digunakan dalam belajar dengan waktu yang diperlukan untuk belajar. Kelebihan utamanya yang disebutkan pada pendekatan